Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'da. Baiklah, kita melanjutkan kajian kita dan insyaallah mungkin ini sekaligus menjadi majelis penutup kita. Yaitu kita membahas tentang fatwa. Wa min syartil mufti an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban wa an yakuna kamilal alati bil ijtihadi arifan bima yuhtaju ilaihi bistinbatil ahkami wa tafsiril ayatil waridati fil ahkami wal akhbaril waridati fiha. Dan dari syarat mufti, syarat dari orang yang memberikan fatwa, memberikan penjelasan tentang hukum sesuatu, ya. Apa syaratnya? An yakuna aliman bil fikih, bahwasanya dia itu alim dengan fikih. Seorang mufti dia harus paham betul dengan fikih, dia harus alim betul, harus betul-betul mengetahui aslan wa far'an, mana asalnya, mana cabangnya, khilafan wa madhaban, ya, mana perbedaannya secara khilaf, mana madhabnya, dia harus tahu. Wa an yakuna kamilal alati fil ijtihadi, dan bahwa adalah dia itu sempurna alat pada ijtihadnya, harus menguasai alat-alat yang terkait dengan ijtihad. Apa-apa yang dibutuhkan dalam berijtihad, dia harus tahu, harus memiliki alat-alatnya itu, ya. Bukan baru belajar. Arifan bima yuhtaju ilaihi fil istinbatil hukmi, ya. Dan dia itu arifan, mengetahui dengan apa-apa yang dibutuhkan kepadanya dalam mengistimbatkan hukum. Harus tahu, ya, seperti ilmu-ilmu bahasa, ya. Jadi seorang mufti itu juga bukan hanya tahu fikih, dia juga wajib tahu nahu. Karena dari nahu nanti kita bisa mengistimbatkan hukum, karena nanti kan ada dilihat dari sisi kebahasan, sebagaimana kita pelajari sebelum-sebelumnya. Di awal-awal kitab kita membahas dari sisi kebahasan. Mau tidak mau itu, ya, harus tahu tentang nahu, harus tahu tentang bahasa, harus tahu tentang rijal. Ketika nanti melihat tentang khobar, tentang hadis, itu harus tahu di rijalnya, para perawinya, nanti rawi mana, apa, bagaimana cara hadis ini bisa diterima, apa ketentuannya, nah ini ditolak apa ketentuannya, dan seterusnya. Itu harus tahu gitu. Kalau tidak, jangan jadi mufti, ya. Jangan sampai nanti memberikan fatwa tapi tidak paham fikih, ya, tidak tahu mana asal mana cabang, tidak tahu ini ada perbedaan, ada khilaf di sana, ini pengambilnya dari mazhab mana, ya, tidak sempurna pula alatnya. Memberikan fatwa tapi baca kitab Arab tidak bisa. Wah, ini keterlaluan, ini bahaya, ya. Memberikan fatwa tentang hukum Islam, namun sayang, ya, alat istinbat apa yang dia butuhkan dalam istinbat, semisal bahasa, tidak dia kuasai. Dia tidak paham bahasa Arab. Padahal kita tahu Al-Quran itu dari bahasa Arab, hadis itu dari bahasa, maka yang terkait dengan itu ilmu-ilmu itu perlu, ya. Begitu juga dia harus tahu tafsiril ayatil waridati fil ahkami. Dia juga harus tahu tafsiran-tafsiran daripada ayat-ayat yang datang pada hukum-hukum. Jadi dia harus tahu tafsiran daripada ayat-ayat hukum. Ini ayat hukum, apa penjelasan para ulama tentang itu, apa tafsirnya, ya. Begitu juga wal akhbaril waridati fiha, begitu juga khobar-khobar yang datang pada hukum. Dia harus menguasai ayat hukum dan dia juga harus menguasai hadis-hadis hukum. Karena kalau tidak berbahaya, ya. Ayat dan hadis ini dijadikan sebagai dalil pokok, ya, pegangan pokok. Nah, di samping itu dia juga harus menguasai alat-alat yang menghantarkan dia kepada ayat dan hadis hukum ini tadi. Barulah dia bisa untuk berijtihad, gitu. Kalau tidak, maka masih belajar, ya. Wa min syartil mustafti an yakuna min ahli taqlidi wa laisa lil alimi an yuqallida. Dan diantara syarat daripada syarat mustafti, orang yang meminta fatwa itu, bahwa adalah dia daripada ahli taklid. Maka orang yang bertaklid dia boleh minta fatwa.
Walaisa lil alimi, dan tidak boleh bagi orang alim untuk bertaklid. Ketika ada orang alim dalam hal dia mampu untuk berijtihad, maka dia tidak boleh bertaklid. Seorang mujtahid dia harus berijtihad sendiri. Karena dia telah memiliki ilmu, dia telah mencukupi syarat-syarat berijtihad, maka dia mesti berijtihad. Sedangkan bagi orang awam yang tidak mampu untuk berijtihad, maka dia mesti minta fatwa, minta jawaban dari orang-orang yang berilmu, ya. Itu dia, orang taklid mesti harus mengikuti mujtahid. Jadi orang awam, orang yang tidak memiliki ilmu, maka mau tidak mau baginya harus ngikut. Ya, tapi bagi orang yang memiliki ilmu, mujtahid, dia memenuhi syarat bagi berijtihad, maka dia tidak boleh bertaklid, dia mesti berijtihad. Apa itu taklid? Wa taqlidu qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Fa'ala hadza qabulu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma taqlidan. Wa minhum man qala at-taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu. Fa in qulna inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyasi fayajuzu an yusamma qabula qawlihi taqlidan. Nah, kemudian taklid itu apa? Wa taqlidu, dan taklid itu qabulu qaulil qaili, menerima perkataan seseorang yang berkata bila hujjatin, dengan tidak ada hujjah. Menerima perkataan orang tanpa argumentasi, itu namanya taklid. Fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi SAW, dan atas makna ini, kalau dimaknai taklid itu menerima perkataan seorang tanpa argumentasi, tanpa adanya hujjah, maka termasuk juga di sini adalah menerima perkataan Nabi yusamma taklidan, maka dia juga dinamakan dengan taklid. Ya, orang yang mengikuti perkataan Nabi kalau dalam makna begini, maka dia juga termasuk taklid. Wa minhum man qala, dan juga ada di antara para ulama yang mengatakan at-taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu. Dan taklid itu apa? Menerima perkataan seseorang yang berkata, menerima perkataan qail, sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana dia mengatakannya, dia tidak tahu tempat pengambilannya. Itu ada juga yang memaknakan taklid begitu. Fa in qulna, maka jika kita katakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyasi fayajuzu an yusamma qabula qawlihi taqlidan. Maka jika kita katakan bahwasanya Nabi itu berkata berdasarkan kias, Nabi itu berkata berdasarkan ijtihadnya, maka bisa saja menerima perkataan Nabi disebut taklid. Karena kalau kita mengatakan gitu, jika ada orang mengatakan, oh Nabi itu berijtihad, ya Nabi itu berpikir sendiri itu. Kalau Nabi itu berpikir sendiri, berarti menerima perkataan Nabi adalah taklid. Nah, itu ya. Padahal sesungguhnya Nabi itu tidak bertaklid. Ya. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya Nabi itu menuturkan semuanya adalah wahyu, sehingga menerima perkataan Nabi tidak dikatakan taklid. Tuh. Nah, tadi juga kita berbicara tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Wa ammal ijtihadu bahwa badlul wus'i fi bulughil gharadi. Fal mujtahidu in kana kamilal alati fil ijtihadi fa in ijtahada fil furu'i fa asaba falahu ajrani wa in ijtahada fiha wa akhta'a falahu ajrun. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun wala yajuzu an yuqala kullu mujtahidin fil usuli al-kalamiyati musibun lianna dhalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalati wal majusi wal kuffari wal mulhidina. Wa amal ijtihad, dan adapun ijtihad, kita tadi bercerita ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu bahwa budlul wus'i,
yaitu mencurahkan, mengerahkan segala kelapangan kemampuan fi bulughil gharadi, pada menyampaikan tujuan atau maksud. Jadi mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai maksud, itu namanya ijtihad, bersungguh-sungguh. Kita ingin tahu ini, maka kita melakukan segala kemampuan kita untuk sampai ke situ, itu namanya ijtihad. Fal mujtahidu in kana kamilal alati fil ijtihadi, maka seorang mujtahid, seorang yang bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya itu, jika sempurna alatnya dalam ijtihad, sebagaimana kita sebut tadi ya, syarat-syaratnya itu, kalau dia sempurna semua alat-alat itu, sempurna syarat-syaratnya itu, fa'in ijtihada, maka jika dia berijtihad fil furu'i, dalam masalah furu', fa'asoba falahu ajrani, maka mendapati baginya 2 pahala. Seorang mujtahid kalau sudah melengkapi syarat-syaratnya, terpenuhi ketentuan, dia memang betul alim tentang masalah fikih, tahu mana asal, mana cabang ya, mana khilaf, mana madhab, segala macam. Jadi dia kuasai alat-alatnya itu. Dia tahu mana ayat hukum dan tafsirannya, dia tahu mana hadis hukum, mana tafsirannya. Dia bisa membedakan mana yang sahih, mana yang, dan lengkap semua syarat. Ketika dia berijtihad, betul ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa ini ijtahada fiha wa akhta'a falahu ajrun, maka jika dia berijtihad ada terjadi kesalahan, maka dia tetap dapat 1 pahala, karena dia telah berusaha, dan usahanya itu dengan kemampuan, bukan usaha modal nekat, bukan yang sok tahu ya, mentang-mentang sudah begini, wah begini ternyata salah, tidak memenuhi syarat. Nah, ini berdosa. Kalau dia memenuhi syarat ternyata salah, itu tetap dapat pahala, karena pahala dia menggali, mencari ketentuan dengan segala kemampuannya, sehingga ketika dia salah, dia dapat penghargaan dari Allah berupa 1 pahala. Itu kalau melengkap syaratnya. Kalau betul dia dapat 2 ya, pahala berusaha dan pahala betulnya itu. Kalau dia salah, dia dapat pahala berusahanya. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat, salahnya berdosa, karena tidak memenuhi syarat ya. Tidak tahu tentang nahu, tidak tahu tentang sorob, tidak tahu tentang balaghah, sehingga memahami ayat sembarangan. Nah, ini bahaya. Salah itu berdosa, karena belum cukup syarat. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya setiap mujtahid furu' itu berpahala. Ya, mujtahid furu' itu berpahala. Wala yajuzu an yuqala kullu mujtahidin fil usulil kalamiyati musibun. Dan tidak boleh dikatakan bahwasanya setiap mujtahid usul kalamiyah itu berpahala. Dalam masalah akidah tidak semua mujtahid berpahala. Artinya dalam masalah akidah kalau salah dia berdosa. Kenapa? Li'anna dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalati. Karena sesungguhnya yang demikian itu membawa kepada pembenaran ahli dhalalah. Karena salah dalam furu', dalam usul, dalam kalam, ijtihadnya salah, itu bisa menyebabkan membenarkan orang-orang sesat. Nah, itu bahaya ya. Wal majus, bisa membenarkan majusi. Wal mulhidin wal kufari, dan bisa membenarkan orang-orang kafir. Ya, gara-gara salah dalam ijtihad bisa membawa orang kepada membenarkan orang sesat, membenarkan orang majusi, membenarkan orang-orang kafir itu ya. Wal mulhidin bisa membawa kepada mulhidin, pada menafikan sifat-sifat Allah ya. Berbahaya kalau dalam masalah kalam. Tapi dalam masalah furu' itu tetap berpahala ya. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban qauluhu man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun. Wajhud dalili anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khata'al mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra. Nah, dan dari dalil orang yang mengatakan bahwasanya tidaklah semua mujtahid dalam masalah furu' itu mendapatkan pahala adalah barang siapa yang berijtihad, perkataan Nabi SAW, man ijtahada, maka barang siapa dia bersungguh-sungguh berijtihad dia, fa'asoba, maka betul ijtihadnya, falahu ajroni, maka dia mendapatkan 2 pahala. Waman ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun, maka barang siapa yang berijtihad
dan salah dia dalam ijtihadnya, hasilnya salah, ternyata ada dapat terjadi kesalahan, ternyata hasilnya salah. Falahu ajrun wahidun, maka bagi dia ada satu pahala. Wajah dalilnya apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW itu khata'al mujtahidah, menyalahkan oleh beliau akan mujtahid tarotan pada satu ketika, wasawwabahu ukhra, dan di satu ketika beliau juga membenarkannya. Jadi Nabi itu kadangkala membenarkan, kadangkala menyalahkan. Bila kita cukupkan sampai di sini, dan alhamdulillah tamatlah kajian kita daripada kitab Waraqat yang disusun oleh Al-Imam Al-Juwaini. Semoga membawa manfaat, membuka pemahaman kita tentang mengenal usul fiqh, yang ini merupakan modal besar kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dalam menggali hukum-hukum, dalam menggali makna-makna terkandung dalam nas-nas syariat. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.